Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mengawali hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum membaca, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa bagi kami. Pagi ini kami boleh bangun menikmati hari baru karunia-Mu, semua karena anugerah Tuhan. Mengawali hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Sekiranya Roh Kudus-Mu menolong kami, Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan, boleh kami pahami, terlebih kami lakukan dalam sepanjang hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita hari ini dari Yesaya pasal 27 ayat 1 sampai 13. Yesaya pasal 27 ayat 1 sampai 13. Israel diselamatkan, firman Tuhan. Pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras, besar dan kuat atas Lewiatan, atas ular yang meluncur, atas Lewiatan ular yang melingkar, dan ia akan membunuh ular naga yang di laut. Pada waktu itu akan dikatakan, bernyanyilah tentang kebun anggur yang elok. Aku Tuhan penjaganya, setiap saat aku menyiraminya supaya jangan orang mengganggunya, siang malam aku menjaganya. Kehangatan murka tiada padaku, sekiranya tampak kepadaku putri malu dan rumput, aku akan bertindak memeranginya dan akan membakarnya sekaligus. Kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku, ya mencari damai dengan aku. Pada hari-hari yang akan datang, Yakub akan berakar, Israel akan berkembang dan bertunas dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Apakah Tuhan memusnahkan umat-Nya seperti Ia memusnahkan orang yang memusnahkan mereka? Apakah Ia membunuh umat-Nya seperti Ia membunuh orang yang membunuh mereka? Dengan menghalau dan dengan mengusir mereka, Engkau telah melawan mereka. Ia telah menyisihkan mereka dengan anginnya yang keras dan Ia telah menyisihkan mereka dengan anginnya yang keras di waktu angin timur. Maka beginilah akan dihapuskan kesalahan Yakub, dan inilah buahnya kalau ia menjauh dosanya. Ia akan membuat segala batu mesbah seperti batu-batu kapur yang dipecah-pecahkan, sehingga tiada lagi tiang-tiang berhala dan pedupaan-pedupaan yang tinggal berdiri. Sebab kota yang berkubu itu terpencil, suatu tempat kediaman yang dikosongkan dan ditinggalkan seperti padang gurun. Anak lembu akan makan rumput dan berbaring di situ menghabiskan dahan-dahan pohon. Apabila ranting-rantingnya sudah kering, maka akan dipatahkan. Perempuan-perempuan akan datang dan menyalakannya. Sebab inilah suatu bangsa yang tidak berakal budi. Itulah sebabnya dia tidak disayangi oleh Dia yang menjadikannya dan tidak dikasihi oleh Dia yang membentuknya. Maka pada hari itu Tuhan akan mengirik mulai dari sungai Efrat sampai sungai Mesir, dan kamu ini akan dikumpulkan satu demi satu, hai orang Israel. Pada waktu itu sangkakala besar akan ditiup, dan akan datang mereka yang hilang di tanah Asyur, serta mereka yang terbuang di tanah Mesir untuk sujud menyembah kepada Tuhan di gunung yang kudus di Yerusalem. Amin firman Tuhan. Tema perenungan kita pagi ini Bapak Ibu adalah hukuman dan pemeliharaan Tuhan. Hukuman dan pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan hari ini berbicara tentang penghukuman Tuhan atas musuh dan pemeliharaan bagi umat-Nya. Gambaran penghukuman musuh Allah dan juga pemeliharaan kebun anggurnya atau umat-Nya dapat kita baca dalam ayat 1-6. Lalu di ayat 7-11, di situ kita melihat bagaimana hukuman Tuhan bagi Israel karena dosanya. Namun di sini juga kita melihat bahwa ada pemurnian dan pemulihan yang akan datang. Umat Tuhan yang tersebar di berbagai penjuru akan dikumpulkan dan menyembah Tuhan di Yerusalem. Sangat jelas dalam ayat 12-13 pembacaan kita saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan menghukum musuh-musuhnya dan bangsa-bangsa yang menentangnya. Tetapi
Ia akan memelihara umatnya dan menjadikannya berbuah lebat. Melalui Yesaya, Allah menegaskan bahwa ia tidak pernah toleran dengan dosa, namun ia juga adalah pribadi yang terbuka untuk sebuah pendamaian. Karena itulah, melalui Yesaya, Allah menegaskan bahwa kalau umat sungguh mencarinya dan berdamai dengannya dan menjadikan tempat perlindungan, maka ia akan menyelamatkan mereka. Ia akan mengumpulkan mereka satu demi satu dan memulihkan keadaan mereka sehingga mereka dapat beribadah kepada Allah di Yerusalem. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, berseteru dengan Allah akan mendatangkan celaka, tetapi hidup berdamai dengan Allah membawa hidup bermuara pada sukacita. Berseteru dengan Allah menjadikan hidup kita seperti ranting-ranting kering yang tidak berguna, tetapi berdamai dengan Allah menghadirkan hidup yang penuh dengan tunas-tunas baru yang membahagiakan. Sekiranya Roh Kudus terus menolong kita semua untuk lebih memahami firman-Nya ini serta melakukannya dalam sepanjang hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kembali ya Tuhan, kami tunduk di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih untuk semua yang telah Engkau lakukan dalam hidup kami. Terima kasih atas waktu yang indah pagi ini boleh Engkau beri bagi kami. Kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Sekiranya Roh Kudus-Mu terus menolong kami semua, sehingga kami dapat melakukannya dalam hidup kami. Bapa dalam kerajaan sorga, pagi ini kami berdoa untuk semua umat-Mu dimanapun berada saat ini. Dalam kehidupan masing-masing, kiranya Tuhan terus memberkati. Berdoa untuk kekasih-kekasih kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Sekiranya Tuhan menyembuhkan mereka. Juga yang sedang berduka, kiranya Tuhan terus hibur. Juga berdoa ya Tuhan untuk segenap orang tua kami yang sudah lanjut usia. Dalam masa tua, kiranya Tuhan terus memberkati, memberi sukacita, sehingga dalam masa tua boleh terus dijalani dengan terus mengandalkan Tuhan. Segenap anak-anak muda dalam masa muda, kiranya Tuhan terus memberkati, juga anak-anak yang dalam masa pertumbuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati tumbuh kembang mereka. Berdoa untuk kami semua ya Tuhan dimanapun kami berada pagi ini. Mengawali hari ini, kiranya Tuhan menolong kami, sehingga hari ini boleh kami lalui dengan penuh sukacita, terlebih nama Tuhan terus kami puji dan kami muliakan. Berdoa untuk pemerintah kami ya Tuhan, mulai dari pusat hingga ke pelosok. Kiranya Tuhan terus memberkati sehingga boleh menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan terus mengandalkan hikmat yang asalnya daripada-Mu. Ampuni segala salah dan dosa kami Tuhan, layakkan kami untuk datang kepadamu. Ini kami yang datang melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.